Selamat pagi, Pak. Pagi Pak, Bu. saya Selamat pagi Ayu. Pak, saya mau cerita-cerita lah sama Bapak. Bisa nggak ya, Pak? Bisa. Mau cerita apa nih? Kapan Bapak ada waktu, Pak? Kebetulan jam istirahat nanti Bapak ada kegiatan di perpustakaan, tapi di situ nanti bisa sambil cerita kita. Nanti jam istirahat, Ayu ke perpustakaan aja nanti biar ngobrolnya lebih lebih santai di perpustakaan. Jam istirahat ya yuk. Oke, siap, Pak. Kalau begitu saya ke kelas dulu ya, Pak. Ya silakan. Baik, masuk Ayu, kita mau ngobrol yang tadi. Kira-kira apa ya tujuan Ayu nih mengajak Bapak bercerita nih gitu. Jadi pertemuan ini kan namanya nih coaching nih. Kemarin juga ada beberapa temanmu juga sudah ada pernah bercerita kepada Bapak itu meminta masukan atau solusi juga. Itu namanya coaching ya Ayu ya gitu. Jadi kira-kira apa sih tujuan pertemuan coaching kita pada hari ini Ayu? Bentar lah, Pak. Saya duduk dulu ya, Pak. Boleh, Oh Pak? iya, boleh boleh boleh. Silakan duduk Ayu. Gini, Pak. Saya kan kayaknya ada masalah lah, Pak, sama Bu Mira yang guru bahasa Inggris itu. Tujuan saya, Boleh Pak, tujuan saya, gimana caranya ya, Pak, supaya saya itu nggak ada masalah lagi sama Bu Mira. boleh Bapak tahu nih detail masalahnya seperti apa nih Ayu? Boleh, Pak. Kayaknya kan, Pak, ibu itu kayaknya nggak adil lah, Pak. Masa kan, Kok Pak? bisa? Iya, dia kan selama sekarang buka les privat itu, Pak. Kan kawan-kawan Ayu pada les di tempat dia kan, Pak. Terus, Pak, saya jadinya nggak nyaman, Pak, karena mentang-mentang saya nggak les tempat ibu itu, Pak. Ibu itu nyindir aja tiap masuk ke kelas, Pak. Terus Oh, kayaknya terus Pak nilai bahasa Inggris saya kayaknya rendah aja dibuatnya Pak. Masa punya teman, punya si Koko, punya si Tiur itu tinggi aja mentang-mentang les sama ibu itu Pak. Nah oh gimana ya begitu. Pak? Jadi apa yang saya lakukan ya Pak? Supaya Baik. masalah saya ini bisa teratasi Pak. Oh begitu. Bapak sudah mendengar nih dengan jelas apa detail permasalahan Ayu. Ya, dan masalah ini juga akan mempengaruhi hasil belajar Ayu kan. Mungkin nanti nilai rapor Ayu juga semakin rendah kalau begini terus-menerus kan gitu. Jadi yang ingin Bapak pastikan, kira-kira menurut Ayu nih, mengapa Ayu mengatakan bahwasanya nilai Ayu itu lebih rendah daripada nilai lain karena Ayu tidak ikut les privat tadi gitu. Iya Pak, masa kayaknya si Koko sama si Tiur kan masih pinteran saya Pak, tapi nilai saya rendah aja. Kenapa gitu ya Pak? Gimana cara saya mengatasi itu ya Pak? Apakah Ayu sudah memastikan yang nilai lebih rendah itu memang gara-gara tidak mengikuti les itu atau hanya pendapat Ayu saja? Gimana Pak caranya saya Caranya mengetahui itu? uh, gini aja sih yuk, yuk boleh juga sih bertanya pada Bu Mira nih tentang hasil ujian atau hasil-hasil tugas yang telah diberikan. Nanti di compare nih dengan tugas teman lainnya gitu. Kalau memang ada yang benar, misalnya nih Ayu sudah menjawab benar tapi disalahkan Ibu Mira, itu juga kita bisa protes pada gurunya yang bersangkutan apa Ayu gitu. Tapi kita harus bertanya dengan baik-baik sih, jangan langsung menuduh apa segala macam, tapi pelan-pelan saja dengan alasan untuk memperbaiki nih yang mana kira-kira yang Ayu salah gitu. Iya sih Pak, memang nilai ujiannya nggak ada dibagi sama ibu itu Pak. Oke lah Pak kalau masalah tentang nilai Pak. Tapi tengoklah Pak, ibu itu kalau nengoki saya kayaknya sinis sekali Pak. Oh sini gimana yuk? Marah-marah gitu atau mukanya sambil marah nih melihat Ayu? Nggak tahu lah kayaknya saya nggak nyaman aja gitu Pak, kayaknya sinis gitu Pak. Oh seperti itu. Jadi sejauh ini usaha apa yang sudah Ayu lakukan nih agar nilai Ayu lebih bagus daripada nilai teman yang mengikuti les tersebut gitu, dan wajah Bu Mira juga sudah terlihat tidak sinis lagi. Apa yang udah Ayu lakukan gitu? Ya
Saya seperti biasa, biasa sih Pak. Saya ya belajar di kelas sama teman-teman aja. Oh, sebenarnya gini, apa sih alasan Ayu ini tidak ikut les bersama Bu Mira? Ya Allah Pak, sebenarnya saya pingin kali Pak ikut les kayak kawan-kawan. Tapi Pak, waktu saya itu yang nggak ada Pak. Pulang sekolah, saya jaga adik Pak. Mm-mm, Bersihin rumah lagi Pak. Setelah itu mm-mm, saya banting mama saya jualan pecel Pak, keliling kampung jalan saya loh Pak. mm-mm, mm-mm. Eh, Bapak saya, ayah saya udah meninggal Pak 3 tahun yang lalu. Jadi ibu saya yang gantikan tugas ayah untuk menghidupin kami bertiga Pak. Jadi kami sulit lah Pak kalau ekonomi, sekolah bisa sekolah aja syukur alhamdulillah Pak. Gimana saya mau les Pak? Jadi gimana dengan kakak kamu yang di SMA? Apa dia nggak bisa ini bantu ibu jual pecel gantian gitu? Kalau anak SMA kan pulangnya sore Pak. Terus aktif Oh, lagi kakak saya itu di pramuka Pak, di sekolahnya itu. Semua kegiatan diikutinya. Pulangnya sore aja mau maghrib. oh, seperti itu alasannya ya. Kemudian apa semua tugas yang diberikan Ibu Mira ini dapat kamu selesaikan? Iya, bisa sih Pak, bisa siap semua. Kan, Mm-mm. eh, tapi ada beberapa materi memang yang belum saya kuasai Pak. Nah, terus kira-kira apa yang sudah kamu lakukan untuk memahami materi yang belum kamu kuasai tadi ini? Apa yang usaha yang kamu lakukan? Ya paling saya belajar sendirilah Pak di rumah, belajar di buku, terus kadang-kadang minta ajari juga lah sama kakak saya kalau malam-malam dia pulang itu Pak. Hmm. Apakah dengan membaca sendiri itu bisa materi itu semua bisa kamu kuasai? Yang enggak sih Pak, Mm-mm. karena Enggak banyak ya? juga kan kata-kata, kosakata materi itu yang belum saya pahami Pak. Mm-mm. Nah, bisa jadi Bu Mira itu menilai memang kamu belum menguasai materi tersebut. Makanya Bu Mira kesel nih sama kamu tidak ikut les. Karena kamu tidak menguasai, kamu tidak ikut les nih. Makanya nilai kamu lebih rendah nih dibanding dengan nilai-nilai teman kamu yang mengikuti les tersebut. Benar juga ya Pak. Berarti saya harus bisa mengimbangi murid yang mengikuti les di tempat ibu itu ya Pak. Oh, Nah, berarti kalau begitu saya ini ya Pak harus belajar sama teman-teman yang ikut les juga supaya pinter kayak mereka. Terus belajar sama kakak sebelah rumah saya itu ada kakak-kakak lah Pak. Pinter kali dia bahasa Inggris. Berarti saya belajar sama dia aja ya Pak. nah, itu salah satu solusi juga yang bisa kamu ambil. Dan terus sejauh ini sih apa sih usaha yang kamu lakukan agar kamu nyaman di kelas ini tanpa disihir oleh Ibu Mira? Kira-kira nih yang udah kamu lakukan gitu. Sejauh ini saya diam aja lah Pak. Terus kalau kadang-kadang kan kalau jumpa sama ibu Mm. ini saya ngumpet Pak. Oh, ngumpet ya, takut ketangkep gitu sama Bu Mira ya. Terus apakah Bu Mira tahu nih alasan kamu tidak ikut les? Nggak tahu sih Pak, saya belum pernah cerita sama ibu itu Pak. Saya Mm-mm. sepertinya apa saya ceritain aja ya Pak sama ibu itu ya alasannya kenapa saya nggak ikut les ya. Ah, dari solusi yang akan kamu ambil tadi, mungkin bisa jadi ketika kamu menyampaikan alasan kamu tidak ikut les tadi, mungkin itu bisa menjadi lebih baik tanggapan Bu Mira kepada kamu gitu. Ya ya Pak. Kira-kira nih, apa nih rencana tindakan pertama yang akan kamu lakukan ini untuk mengatasi masalah tadi nih gitu? Rencana saya Pak, yang pertama saya bilang dulu Pak sama ibu sama bu guru bahasa Inggris. Kenapa saya nggak bisa ikut les tempat dia? Terus sebagai gantinya saya akan belajar bahasa Inggris dengan kakak tetangga sebelah rumah itu Pak yang pintar itu. Heeh, heeh. Terus kira-kira kapan kamu akan menjumpai Bu Mira ini untuk menyampaikan hal tersebut?
Kapan ya Pak? Tapi saya jumpai Bu Mira saat Bu Mira ada waktu ya Pak, dan menceritakan detail cerita tentang alasan saya kenapa nggak bisa ikut bersamanya. Kira-kira nih, yuk dukungan apa saja yang kamu butuhkan gitu? Dukungan dari siapa saja sih yang kamu butuhkan untuk melaksanakan rencana kamu tadi nih? Gitu. Dukungannya saya minta dukungan sama kakak saya, sama ibu saya untuk ngingetin saya Pak, supaya saya belajar sama kakak tetangga sebelah rumah saya itu. Iya. Terus nih yuk, kira-kira nih udah kamu lakukan itu, apa sih tolak ukur keberhasilan dari rencana kamu ini gitu? Apa yang membuktikan bahwasannya itu akan berhasil gitu? Ya menurut saya keberhasilan dari rencana ini hasil belajar saya lah Pak yang harus terlihat meningkat. Terus bisa melihat Bu Mira jadinya tersenyum sama saya Pak karena nilai saya meningkat. Iya. Terus jika ada kendala nih dalam melakukan itu gitu, apa yang kamu lakukan lagi? Saya akan mencoba tindakan lainnya Pak. Iya ya, kita harus punya tindakan-tindakan cadangan nih ya, mana tahu untuk yang kita lakukan itu tidak berhasil gitu. Terus nih yuk kira-kira nih apakah kamu bisa berkomitmen dengan apa yang akan kamu rencanakan tadi? Oh pastilah Pak, pasti bisa. Saya kan pengen juga Pak jago bahasa Inggris, pengen juga nilai saya tinggi, pengen Bu Mira itu kalau lihat saya senyum nggak sinis lagi. Ya, Bapak rasa sih rencana itu sudah baik ya yang kamu ambil. Bapak bangga sih dengan kamu, walau keadaan keluarga kamu sedang sulit, tapi kamu tetap mau belajar, berkeinginan untuk lebih baik lagi. Hanya saja segala sesuatu itu perlu dikomunikasikan gitu, jangan kita pendam sendiri sih gitu. Jadi ketika ada masalah, Bapak rasa ya sampaikan aja kepada Ibu Mira selaku guru bahasa Inggris yang buat les itu supaya untuk meningkatkan hasil belajar kita gitu. Jadi karena mungkin miskomunikasi aja sih menurut Bapak seperti itu. Terima kasih ya Pak atas coachingnya hari ini. Saya merasa udah dapat solusi dari masalah saya. Ya sama-sama yuk. Terima kasih juga udah mau berbagi sama Bapak. Ya Pak, lain kali kalau saya ada masalah saya cerita sama Bapak aja ya Pak, boleh Pak? Boleh, silakan. Kalau nanti Bapak ada waktu kan bisa Bapak tanggapin. Terima kasih ya yuk. Iya Pak, sama-sama. Saya masuk dulu ya Pak. Iya silakan. Bapak juga mau melanjutkan kegiatan. Ya. Aku sih apa ya, bagus sih, justru lebih bagus dari saya tadi. Bahkan saya tadi mau bilang gini, boleh ngulang nggak ya Kak? Bagus sih, tujuannya kelihatan semua, identifikasinya oke, Tirta tujuannya oke, identifikasi oke, terus rancangan aksinya juga oke, bahkan panjang lebar. Itu memang gaya, itu sebenarnya yang benar gitu ya, gaya belajar, gaya coaching dengan siswa itu ya kayak gitu, bahkan lebih ngalur ngidul lagi dari itu masih terstruktur dengan baik ya kan. Itu udah kelihatan dia kayak bicara dengan siswanya gitu. Lalu tanggung jawabnya, dukungan yang diharapkan, komitmennya itu semuanya walaupun ngalur-ngalur dia tadi panjang ini gini apa, ini gini, tapi tetap dia ini gitu nampak semua tujuan itu terarah semua gitu. Jadi saya rasa sih, saya bilang tetap bagus. Oke, punya. Makasih Bu Tiur. Pak Koko selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Ishak dan Ibu Ayu Ida. Kalau tadi saya yang coachingnya dengan Bu Ayu, saya sudah minta ampun duluan. Karena mendapat muridnya yang ceriwis ya kan, ceriwis sedikit lagi bakal jadi jutek gitu ya kan Bu. Tapi ya karena coachnya sekali Pak Muhammad Ishak, semuanya masih bisa sesuai patronnya, sesuai koridornya, masih sistematis, masih runtut semua, mulai dari tujuan sampai tanggung jawab. Ya memang seperti itu, saya setuju juga. Mungkin seperti itu ya kalau pada saat pelaksanaan di sekolah seperti itulah, karena mungkin kedekatan guru dan siswa itu mungkin bisa digambarkan seperti apa yang sudah Pak Ishak dan Bu Ayu lakukan. Jadi
dia lebih cair lah suasananya. Jadi bisa lebih menggambarkan coaching yang seperti yang sebenarnya. Terima kasih ya Bu Ayu, Pak Ishak yang sudah menjadi insight juga bagi saya. Yang pada dasarnya semuanya hebat, top Marco top. Terima kasih Pak Ishak, Bu Ayu. Aku Sama-sama boleh Pak Koko. kira-kira boleh ngulang nggak ya?